Oke, di episode kali ini kita kedatangan Sulung Landung. Beliau adalah seorang penulis buku, associate producer, dan juga talent manager atau artist manager. Apa kabar Mas Sulung? Baik Ki, apa kabar? Sibuk apa sekarang? Gue biasanya kalau awal tahun itu ya Ki, biasanya itu kan gue kan sekarang dari dulu kan memang gue fokusnya kan artist manager ya sama talent agent. Jadi memang kalau awal tahun itu biasanya itu lihat Q1 ini kita lihat seperti apa gitu loh, pergerakannya seperti apa. Kemudian gue juga udah mulai mencari lah maksudnya kerjaan-kerjaan atau gig-gig yang bagus gitu buat talent-talent. Biasanya seperti itu sih kalau awal tahun seperti itu gitu loh. Kemudian juga gue kan juga punya teman sama salah satu temen gue itu kan kita juga punya podcast kan. Oh iya, itu ada di belakang podcast layar juga. kan. Nah biasanya awal tahun juga kita juga udah mulai taping, udah mulai ngundang bintang tamu sih, seperti itu sih Ki. Buat yang belum tahu, mungkin boleh di-share nggak sih siapa aja artis-artisnya? Rahasia atau nggak nih siapa? Gak rahasia, jadi gini teman-teman, kan gue megang talentnya itu kan lumayan, gue nggak bilang terlalu banyak juga, tapi kurang lebih 14 sampai kurang lebih ada di atas 10 lah seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa lihat itu di websitenya di www.avatara88.com gitu. Nah, kalau misalkan tadi lo bilang 10 sampai 14 itu terhitung besar. Rata-rata berapa sih talent manager sebenarnya? Tergantung dari DNA dari talentnya aja sih sebenarnya, artist management sebenarnya. Jadi kayak misalkan kok waktu gue awal pertama kali mendirikan Avatara 88 2005, waktu itu namanya belum Avatara 88, masih pakai nama singkatan gue Ki, SL Artist Management. Waktu itu talent pertama bergabung sama dua orang, ada Dian HP, ada Cathy Sharon. Ya kan itu dua orang tuh yang bergabung awalnya seperti itu. Nah kemudian kan bertambah. Nah sekarang di website gue itu kan ada 14 talent. Ada 14 talent yang join di sana. Kemudian gue juga jadi talent agent juga kan. Gue jadi agent buat Nicholas Saputra sama Kamil Andini juga. Jadi kurang lebih kalau dari awal kan memang kalau DNA gue itu sebagai waktu gue mendirikan artist management gue itu adalah kok pengen konsepnya itu kayak butik hotel gitu loh. Jadi memang enggak terlalu banyak gitu ya. Memang gue pilih gitu kira-kira talent-talent yang nantinya yang gue pengen bekerja sama itu gue pilih lah kurang lebih seperti itu. Jadi gue pengennya itu kenapa gue nggak memilih yang memanage dalam jumlah yang besar gitu ya, bisa 20-30 orang itu kan sangat amat bisa gitu loh. Karena gue ngerasa ini pekerjaan sebagai seorang manajer artis itu adalah pekerjaan yang nggak semata-mata lu mengandalkan intelektualitas aja. Misalnya lu nggak cuma lu sekedar pakai strategi aja Ki, tapi memang lu harus pakai intuisi lu. Lu harus pakai feeling lu gitu loh maksudnya. Dan kalau gue yakin semua manajer artis yang ada di Indonesia juga itu mereka juga bekerja memakai feeling dan intuisi mereka sih seperti itu. Terutama di dalam untuk menentukan mau bekerja sama dengan talent yang akan bekerja sama dengan mereka. Kalau gue itu penting. Oke. Seperti itu. Kalau misalnya kita bicara tentang artis dan talent, apa yang menyebabkan lo sebenarnya pengen bekerja sebagai artist manager? Karena kalau misalkan kita lihat kan, kalau kita bekerja dengan sosok mungkin bukan artis aja ada challenge-nya. Kalau kita bicara artis mungkin lebih kompleks lagi gitu, demand-nya, kebutuhannya dan lain sebagainya. Kenapa akhirnya lo membuat keputusan untuk menjadi seorang artist manager? Sebenarnya kalau kita lu bicara seperti itu ya, mungkin gue agak flashback sedikit. Jadi waktu gue pertama kali kerja di industri hiburan, itu kan gue bekerja di salah satu perusahaan entertainment yang zaman itu ya, itu salah satu yang terbaik lah gitu. Karena mereka itu punya 4 divisi. Ada divisi artist management, ada event organizer, kemudian ada training school, dan juga ada TV production. Dan gue beruntung karena gue dikasih kesempatan untuk masuk ke semua departemen Ki. Jadi gue di rolling ya seperti itu. Jadi gue tahu semuanya kan. Dan gue di waktu itu diminta untuk lu belajar di semua divisi. Nanti lu tentuin kira-kira yang paling cocok buat lu di mana. Nah jadi gue ikutin tuh. Gue ikutin direction dari bos gue gitu. Gue masuk semuanya dan kemudian dari semua itu gue ngerasa kok kayaknya gue happy ya. Gue seneng ya bekerja di divisi artist management. Nah sebenarnya dari sana sih Ki, dari sana, dan gue sangat enjoy dengan segala macam kompleksitasnya kayak gitu loh, dengan segala macam pros and con-nya kayak gitu ya. Kayaknya gue rasa itu deh gitu loh. Oke. Di podcast Gentle Reminder ini sebenarnya selain kita sharing buat audiens,
reminder buat mereka dan Ya. inspirasi dari narasumber, tapi gue juga pengen jadi reminder buat lo juga. Di sini ada 3 box Ya. Mas Sulung, mystery box. Ya. Kita akan lakukan intuitive practice. Lo boleh pilih box yang mana aja, kira-kira box mana yang paling memanggil lo. Di dalam ini ada buku. Ya. Dan buku ini akan menjadi gentle reminder buat lo. Oke. Dan lo boleh share mungkin kenapa ya, nanti boleh lihat di dalam bukunya juga. Ya. Box yang mana yang kira-kira? Tengah, karena gue selalu percaya dengan jalan tengah. Oke, kita pindahin. Iya, pindahin ya. Oke, jalan Ya. tengah. Jalan tengah. Boleh. Segala dibuka. macam itu selalu ada di jalan tengahnya. Di dalamnya ada buku, boleh dikasih lihat judulnya apa. Not impossible. Cocok nggak kira-kira? Cocok bener. Do what can be done, ya kan? Ini karena gue kenal sama Sulung, ini cocok banget. Ini Sulung banget sih. Ya kayaknya. kan? Not impossible. Walaupun lo belum pernah lihat bukunya ya Belum sebelumnya. pernah lihat bukunya. Boleh lo buka, Gua buka ya. kemudian lo boleh pilih salah satu halaman, Boleh. kemudian mungkin salah satu paragraf atau satu kalimat yang mengingatkan lo tentang. Boleh. Kenapa itu not impossible gitu ya? Benar. Artinya tidak ada yang tidak mungkin, benar gak? Betul. Boleh di halaman berapa aja, random. Dia ngomongin shine your light. Oke, Oke. shine your light. Jadi gua ambil salah satu itunya aja ya. Iya, salah satu. Terus kenapa lo rasa itu sangat relevan sama lo saat ini, mungkin jadi pengingat lah buat kondisi lo saat Okay. ini. They said no because our original idea was to build something with my Toby at that machine that Tem was using to communicate with. And my Toby was a corporation. This guy were true to their core and they didn't want to build something that some big corporation were going to get the credit. It just wasn't their DNA. Well, I understood their ethics. I was beyond disappointed because I just wanted Tem to draw gain, period. I thought we had finally cracked the code, but the code crackers themselves were ones saying no. I wanted to force the matter, but for once, I keep my mouth shut and just say, well, let's think about it and get back in touch in a week or so. They turned out and they didn't need a week or so. 2 days later, they called back. First, it was James and then Ivan. They had turned 180 degrees. Not only were they saying yes, they were saying it empathically. Nah, apa tuh kira-kira yang bikin lo jadi itu kayaknya, apakah lo pernah melalui hal itu atau mungkin lo sangat resonate dengan hal itu? Kalau menurut gue ini kan sesuatu yang dia udah ngerasa kayaknya udah deh. Ya, kayaknya gak akan kejadian kayak gitu kan. Mungkin idea atau segala macam, tapi berapa hari kemudian dia menerima feedback lagi, mungkin itu kliennya segala macam, akhirnya yang dia pikirin no jadi yes kan. Dan mereka menyampaikannya dengan hal yang sangat menyenangkan kan gitu, sangat simpatik kayak gitu. Pernah mengalami kayak gitu sih Ki? Oh ya? Pernah. Jadi gini Ki, maksud gue kayak kita bekerja di industri, kayak gue bekerja di industri hiburan dan lu juga kan di lifestyle ya. Maksud gue itu kan kayak kita kan, apalagi kayak gue, maksudnya dalam pekerjaan gue itu kan gue constantly itu selalu harus memenuhi ekspektasi kan. Ekspektasi dari klien, ekspektasi dari talent gue. Seperti itu kan, bisa kayak talent kan mereka juga punya proyeksi tahun ini mereka pengennya seperti ini. Maka itu mereka membutuhkan manajer, ya kan, membutuhkan agent, membutuhkan manajemen untuk apa? Untuk bisa fulfill keinginan mereka kan seperti itu. Di satu sisi kliennya juga yang pengen bekerja sama dengan talent juga kan mereka cuma ekspektasi kan bahwa misalkan mereka contohnya mereka ingin bekerja sama dengan Vino G. Bastian untuk proyek film, harapan mereka itu adalah biar filmnya bisa box office. Kenapa? Karena Vino itu dikenal sebagai salah satu aktor yang memang dia punya kemampuan untuk membawa penonton ke bioskop. Itu kan bukan satu hal yang salah ya Ki gitu loh, karena klien ekspektasi seperti itu gitu loh. Ini contohnya ya. Atau misalkan klien brand pengen bekerja sama dengan Dion Wiyoko, ya kan? Apakah dengan Dion sendiri, apakah dengan Dion pribadi, dengan harapan brand dia itu bisa target marketnya bisa tercapai gitu loh, ya kan? Salesnya mungkin bisa lebih baik gitu loh. Kemudian image-nya bisa lebih bagus gitu loh. Demikian halnya juga misalkan kalau gue lihat ya brand kayak pengen kerja sama dengan Nicholas Saputra, ya dengan harapannya kan seperti itu ekspektasi kan seperti itu. Nah, gue sebagai manajer itu kan ya kan yang selalu itu yang harus gue bukan bilang kayak gue yang harus bisa memfulfill itu mereka, enggak gitu loh Ki. Tapi kan maksud gue itu ekspektasi seperti itu yang harus gue pahamin, harus gue mengerti gitu loh. Dan gue bisa menyampaikan kepada talent gue itu dengan
dengan klien maupun dengan talent itu dengan bahasa dengan ini yang mereka bisa pahami dan bisa mengerti kayak gitu loh. Ya kan. Nah, kalau relate dengan buku itu ya misalnya kayak gini. Misalnya ada satu project gitu ya. Gue udah ngerasa setelah ngomong apa segala macam, biasanya kan dari misalkan kayak talent gue juga mereka dapat project kan nggak serta-merta mereka oke. Mereka kan review dulu, lihat dulu ini gimana kayak gitu kan. Prosesnya seperti apa gitu loh. Dengan ekspektasi daripada klien. Nah, seperti itu kan gue akan menyampaikan dong, oke, mereka tertarik tapi dari talent gue itu mereka ada beberapa requirement gitu loh. Ya kan sama itu 1, 2, 3, 4 which is itu sangat wajar kan kayak gitu loh. Nah, sampaikan. Nah, kan belum tentu klien juga kayaknya ini gak masuk dengan ini. Kita kan seperti itu kan. Ya, gue udah bilang sama klien ya udah kalau memang apa yang udah kita sampaikan mereka nggak bisa penuhi ya udahlah nggak apa-apa juga, maksudnya mungkin bukan rezekinya kan seperti itu gitu. Udah seperti itu. Tapi berapa hari kemudian kalian telepon gitu. Kita oke kok dengan term or condition yang disampaikan gitu. Nah, kita hari bisa kerja bareng kayak gitu loh. Nah, itu gue pernah ngalamin seperti itu, Ki. Iya. Ya. Kalau misalkan dari buku itu kan not impossible. Ya. Jadi semuanya tuh hal bisa lo lakukan bisa, kan. Can do spirit lo tinggi banget. Iya. Sebenarnya gimana lo bisa menumbuhkan hal itu sih sebenarnya? Kan semua orang ada kadang-kadang orang skeptis aja. Yeah. Misalnya nggak mau maju ya. Yeah. Dia lihat ada challenge sedikit aja dia rasa udah deh ini kayak terlalu beresiko. Tapi sedangkan lo bisa sangat positif. Apa sih yang selama ini lo pelajari bisa sampai seperti itu? Karena gue ngerasa gini, Ki. Gue ngerasa hidup gue itu dari uga kecil itu kan nggak mudah. Nggak gampang, Ki. Maksud gue gini, gue bukan lahir dari keluarga yang punya banyak privilege. Gitu loh maksud gue. Gue lahir di kota kecil di Pematang Siantar di Sumatera Utara. Orang tua gue, bokap gue itu adalah pedagang ikan asin dan hasil bumi seperti itu. Jadi dari kecil itu dan kami tinggal di sebuah keluarga yang besar. Jadi gak cuma keluarga gue doang, tapi ada keluarga dari om gue, tante gue juga tinggal sama-sama. Jadi big family gitu loh sama kakek sama nenek gue gitu. Nah, jadi dari kecil itu gue sudah terbiasa dengan rumah yang dipenuhi oleh begitu banyak orang dan kemudian kondisi ekonomi bokap gue, maksudnya dari toko bokap gue itu gak pernah stabil, naik dan turun gitu loh. Jadi gue udah terbiasa dengan situasi sama kondisi bahwa hidup itu memang hidup itu gak seperti kalau misalkan, maksud gue kan kita dulu nonton TV kan kayak keluarganya menyenangkan ya kan. Secara ekonomi itu tercukupi kan seperti itu gitu. Tapi kok itu nggak terjadi di keluarga gue gitu kan seperti itu. Terus dari kecil itu gue udah diajarin bahwa gue harus bekerja, harus bantu orang tua gue kayak gitu loh. Walaupun mereka nggak secara literally ngomong seperti itu, tapi gue sebagai anak yang paling besar, gue bisa mengerti dan memahami kondisi orang tua gue kayak gitu loh. Nah seperti itu Ki. Jadi itu dari gue SD itu gue udah merasakan hal seperti itu gitu loh. Sampai gue SMA, sampai gua kuliah, sampai gua kerja itu kondisi maksudnya usaha orang tua gua, bokap gua itu seperti itu Ki. Jadi sampai misalnya gini, gue sama adik-adik gua udah kerja. Ada masa-masa tertentu yang kami masih harus kirim uang ke bokap gue itu untuk mensupport tokonya biar tokonya tidak bisa jalan kayak gitu loh. Nah, jadi itu yang terjadi sama diri gua gitu loh Ki. Akhirnya membentuk diri gue itu untuk gua harus dalam hidup gue itu memang gue harus bekerja keras gitu loh. Gue harus bekerja dengan sebaik-baiknya untuk apa? Biar gue bisa hidup dengan layak, apalagi di Jakarta gitu loh maksudnya. Kalau tanya motivasinya apa ya itu untuk bertahan hidup sebenarnya kayak gitu loh. Nah nanti kemudian selanjutnya mau seperti apa ya itu gue percaya semesta akan ya mengatur gitu loh. Tapi itu spirit itu ada di gue dari kecil, memang harus seperti itu. Gue nggak ada pilihan gitu. Ada satu peran kalau misalkan teman-teman nonton baca bukunya Mas Sulung, mungkin bisa dijadiin film nanti berikutnya tentang Nyonya Ai alias ibu dari Mas Sulung. Perannya sangat kuat banget kayaknya. Sangat ya. Apa sih values yang ditularkan oleh Nyonya Ai sehingga membuat Mas Sulung sampai sekarang nih masih bisa bertahan di dunia hiburan? Jadi nyokap gue yang gue panggil Nyonya Ai itu, nyokap gue itu memang perempuan yang sangat amat tangguh sih Ki. Jadi gini, nyokap gue pernah cerita sama gue. Dia kan tinggal di Tanjung Balai, Asahan. Itu kota kecil juga di Sumatera Utara. Dari kecil itu memang nyokap gue juga sama sekali gak punya privilege sama sekali, karena dia sekolah cuma sampai SD aja. SMP aja dia gak selesai karena dia harus mengalah buat adik-adiknya, karena adiknya ada 3 orang untuk adiknya bisa sekolah. Jadi dia mengalah. Nah waktu umur 8 tahun aja nyokap gue itu udah jadi ART di rumah tetangganya dia
gitu loh, untuk bantu bikin kue, bikin kue. Waktu itu tetangganya itu adalah ada satu ibu-ibu gitu ya, dia itu sangat pintar bikin jajan pasar. Nah nyokap gue kerja di sana gitu loh. Kenapa nyokap gue kerja di sana? Satu, selain memang secara ekonomi memang sangat amat susah. Yang kedua itu adalah biar nyokap gue itu bisa dapat, begitu selesai kerja bisa dapatin sisaan kue gratis untuk dia bisa makan bareng sama nenek gue sama adik-adik gue. Karena kakek gue itu dia kerja sebagai pelaut. Jadi dia setahun paling pulang sekali 2 kali kayak gitu loh Ki. Seperti itu. Nah, jadi nyokap gue dari kecil udah terbiasa hidup seperti itu gitu loh. Dan gue juga ngerasa kenapa nyokap gue kawin muda di umur 16 tahun itu. Karena menurut gue nyokap gue itu pengen keluar dari lingkaran kemiskinan. Yang terjadi gitu. Makanya itu kenapa nyokap gue tuh 16 tahun udah menikah, kemudian dia pindah ke Pematang Siantar dan 17 tahun ada gue gitu loh. Nah, jadi kalau lu tanya value apa yang gue dapatin dari nyokap gue itu adalah ya satu adalah bertahan. Survival itu satu. Yang kedua fighting spirit. Itu yang gue dapatin dari nyokap gue. Yang ketiga itu adalah sesusah apapun itu hidup. Kalau kita mau berjuang, kalau kita mau bekerja keras pasti ada jalannya. Gue ambil contoh yang gue menjawab pertanyaan yang sebelumnya. Yang gue bilang usaha bokap gue itu kan nggak stabil, naik turun naik kadang naik. Nah kalau waktu turun, kenapa akhirnya gue paham Ki? Karena gue tahu begitu siap kali nyokap gue tuh bikin kue untuk bikin jajan pasar atau kue kering gitu. Gue tahu kondisi ekonomi bokap gue itu lagi nggak baik-baik. Nah biasanya kalau nyokap gue tuh bikin kue jajan pasar gitu ya. Nah karena gue anak paling gede. Jadi pagi-pagi sebelum gue berangkat sekolah. Gue udah antar kue jajan pasar yang nyokap gue bikin itu ke pasar. Jadi dititipin ke beberapa kios. Kayak kocinya sih gitu loh Ki. Nah nanti begitu pulang sekolah. Sebelum pulang ke rumah gue kolek berapa yang kejual gitu loh Ki. Sisanya ada berapa kayak gitu. Nah karena gue tahu kondisi ekonomi lagi gak bagus lah seperti itu. Biasanya kalau ada sisa, gue coba jualin. Gue udah ngerti tuh teknik kayak gitu Ki. Gue jualin gitu ya. Gue ngasih harganya misalkan zaman itu kan cuma berapa perak gitu ya. Gue ini dikasih diskon dikit gitu. Jadi tujuan gue biar habis. Jadi gue bawa pulang ke rumah itu udah ngasih uang cash ke nyokap gue. Jadi sebenarnya jiwa entrepreneurship lo udah terbentuk dari situ ya. Gue sadari iya loh Ki. Dan proses itu kan banyak ups and downs-nya buat lo juga kan. Sangat, iya. Mungkin lo melewati beberapa kejadian-kejadian yang mungkin menurut lo menyedihkan atau pahit atau nggak menyenangkan. Iya. Ingat nggak sih momen apa yang paling lo rasa nih gue nggak mau ada di titik ini lagi nih, sehingga membuat lo jadi sangat punya drive untuk keluar dari situ juga. Yang satu itu adalah gue ngelihat karena gue melihat gini. Gue kan dari SD gue lahir ya sampai SMA itu kan gue ada di Pematang Siantar ya. Jadi kan dan gue itu setiap pulang sekolah itu adalah gue jaga toko. Jadi pulang itu sama bokap nyokap gue itu maksudnya pulang sekolah harus kerja. Kerja itu adalah jaga toko. Biasanya gue jaga di kasir gitu loh. Jadi kalau orang belanja apa segala macam nanti kalau udah biasa tokonya ketutup jam 5 Ki ya. Jam 5 gitu gue ada kolek tuh sisa ada duit berapa apa gue ngasih ke bokap gue atau ke nyokap gue seperti itu. Itu gue lakukan sampai gue SMA. Nah dalam perjalanan itu gue ngelihat gitu ya. Gue ngelihat toko gue itu cukup rame, gue bilang kayak gitu. Tapi kenapa uangnya itu kenapa tuh kayak selalu bokap gue tuh istilahnya itu gak stabil ya kayak gitu loh. Kenapa gak stabil ya kayak gitu. Padahal gue tahu ternyata itu bokap gue itu bokap gue itu kalau marketing apa dia jago banget Ki. Dia ngomong apa, gue rasa kayaknya gue nurunin dari bokap gue itu. PR-nya kemudian gimana bisa mengconvince pembeli itu untuk bisa membeli apa segala macam itu bokap gue jago banget gitu. Gue rasa gue dapat tuh dari dia tuh. Tapi controlling apa segala macam gue lihat agak lemah. Jadi makanya kenapa yang kerja itu mereka bisa leluasa untuk ini. Jadi kebocorannya itu lumayan kayak gitu loh. Itu yang gue belajar dari bokap gue. Dia urusan itu bokap itu ternyata nggak meticulous di sana ya gitu loh maksudnya. Dan memang rata-rata memang seperti itu. Udah kerja berapa tahun tiba-tiba mereka udah bisa buka toko sendiri gitu loh Ki. Berapa kali kejadian seperti itu. Jadi ada fraud sebenarnya. Sebenarnya seperti itu gitu loh. Gue melihatnya seperti itu gitu loh. Oh berarti memang bokap memang dia urusan itu dia nggak terlalu teliti, dia nggak terlalu itu ya kayak gitu. Gue ngerasa seperti itu. Maka itu gue belajar seperti jadi dengan gue melihat situasi dan kondisi seperti itu, gue
gue juga ngomong sama diri gue sendiri. Kalau nanti gue gue punya perusahaan sendiri atau nanti gue bikin sesuatu sendiri, gue janji sama diri gue nggak pengen kejadian seperti itu tuh ulang pada diri gue. Ada satu part di salah satu buku lo cerita tentang di toko itu kan jualan ikan asin ya, kalau nggak salah. Iya. Terus lo di sekolah katanya sampai dibilangin baunya bau ikan asin. Memang. Dan itu kan membuat lo ada rasa keresahan atau kebencian gitu. Iya. Gimana akhirnya lo bisa survive di posisi yang menurut gue itu kan sebenarnya sangat susah untuk anak umur kecil itu? Maksud gue along the way ya gue nggak ada pilihan, harus terima. Karena maksud gue gini, rumah gue itu kan yang bawah sama atas. Jadi rumah gue itu kan ruko. Bawahnya jualan ikan asin, kemudian ada kayak 9 bahan pokok juga gitu loh, atas rumah. Nah, ikan itu sebulan itu ikan asin itu datang seminggu tuh ke toko gue itu di bawah itu bisa 2 sampai 3 kali. Nah, itu kan sekali datang tuh bisa, kan biasanya dia berkeranjang gede gitu. Itu bisa berpuluh-puluh keranjang kayak gitu loh. Nah, itu baunya itu nyengat sampai ke rumah gue tuh, ruko gue tuh 3 lantai. Itu sampai ke atas dan sampai ke baju-baju kita gitu loh. Jadi saking seringnya, kan dari kecil dari tahun kita udah hidung kita itu udah terbiasa udah biasa aja dengan bau seperti itu gitu loh. Nah, dan itu kan pasti lu mau pakai parfum juga itu pasti kan ada tuh, ya kan? Rasa seperti itu. Nah, jadi sebenarnya aku ngerasa yang paling di masa-masa SMP itu paling berat. Karena di sana kan masa remaja ya kayak gitu. Kalau SMA itu gue udah cuek lah kayak gitu, mau bilang apapun juga. Nah, SMP itu yang berat dan itu gue sangat minder. Karena suka dibilang baju lu kok bau apa segala macam gitu loh. Iya, kan juga gua kan bukan tipe orang yang konfrontatif ya. Gua dari dulu bukan orang yang konfrontatif gitu. Jadi kalau di ngomongin gitu ya gua absorb aja. Gue nyimpan aja kayak gitu loh. Dan gue ngerasa malu, gue ngerasa minder, gue gak terlalu baik bergaul. Karena gue tahu ekonomi keluarga gue juga kan gak terlalu baik gitu segala macam. Jadi kalau di ngomongin orang ya gue diem aja. Tapi hati gue tuh sakit lah seperti itu. Terus ya gue sempat ngomong sama nyokap gue juga sih. Gue bilang gue di sekolah suka di ini. Nyokap juga bilang ya, Lung ya terima aja, dia bilang kayak gitu. Karena memang ya kita hidup dari sini gitu loh. Maksudnya lu bisa sekolah, lu bisa apa kan lu bayarin dari hasil jualan ini. Dan gue mengerti dan gue paham Kenapa? Karena gue begitu pulang sekolah kan gue jaga toko. Ya kan gue jaga toko. Dan itu uang dari hasil orang beli ikan teri yang 1 on, orang beli ikan bawal 1 kilo itu uang itu kan yang akhirnya jadikan untuk bayar uang sekolah gue kan sama adik-adik gue. Jadi ya udah gue jalanin aja. Gak ada pilihan gue. Iya. Iya kan? Dari proses sepanjang itu akhirnya membuat Sulung yang seperti yang sekarang. Seorang penulis, associate producer, talent manager, dan host, bahkan banyak banget nih yang lo jalanin. Apakah itu lo ngerasa akhirnya jadi gak fokus atau memang lo melihatnya seperti apa strategi untuk karir lo ini? Kalau menurut gue ya gue itu bukan orang yang memang gue orangnya itu kalau dibilang tuh kalau ditanya punya plan, gue pasti punya plan. Kita pasti punya blueprint lah. Kita pengen seperti apa kayak gue bikin blueprint gue di umur gue sekarang gue pengen seperti apa gitu. Waktu gue bikin artist management juga gue pengennya seperti apa. Tapi memang gue nggak detail untuk nanti gini begini. Mungkin lo jauh lebih detail dari gue urusan itu ya. Tapi gue ada blueprintnya. Cuma gue lihat dalam perjalanannya itu apa yang gue jalani itu semuanya inline. Gue ambil contoh ya gue jadi artist manager. Ya kan, kemudian gue running artist management, ya kan. Dalam perjalanannya itu kok gue itu dikasih kesempatan untuk menjadi konektor, ya kan, menjadi konektor antara investor yang memang tertarik untuk menginvest film itu dengan PH gitu loh. Nah itu kan gue ngerasa itu kan kayak kesempatan, ini kayak calling ya gitu loh gitu. Dan itu nggak ada plan gitu loh. Tapi kok tahu-taunya ada jalannya seperti itu gitu loh. Dan kalau misalkan menjadi konektor itu juga, gue buka sembarangan juga. Gue pilih siapa PH-nya, ya kan? Gue lihat siapa sutradaranya, produsernya seperti apa, kemudian background checking PH-nya seperti apa, reputasi produsernya seperti apa, reputasi sutradara seperti apa. Itu penting ya kan? Karena bagaimanapun juga, gue tahu kalau investor yang invest film itu kan mereka udah tahu, mereka ngerti lah, mereka itu businessman, mereka tahu entrepreneur, mereka tahu resiko-resiko yang harus mereka hadapin kalau sebuah film itu akan cuan atau misalkan ternyata filmnya itu maksudnya filmnya doesn't work seperti itu. Tapi gue kan juga punya semacam tanggung jawab moral kan
untuk memperkenalkan itu seperti itu, ya kan? Nah, itu yang gua jaga itu sih gitu loh. Nah, lu kalau kemudian terakhir gua jadi podcaster dan gua nulis buku. Nah, kalau lu tanya itu semuanya, sebenarnya gua lihat itu semuanya masih ada benang merahnya, Ki. Karena gua satu, itu semua di bidang showbiz industry. Di bidang gua sekarang kerjakan. Jadi gua tidak cross itu satu. Tapi kalau lu tanya, apa yang bikin gua kalau menurut gua ngerasa gua nggak fokus, tapi gua ngerasa itu semua saling jadi kayak satu kesatuan yang saling melengkapi satu sama lain itu. Yang kedua, kalau menurut gua itu adalah karena gua berkaca dengan apa yang gua alamin dari sejak gua kecil sampai dari sekarang, itu adalah gua pengen meninggalkan legacy, bahwa maksud gua gini, gua punya kesempatan, gua dikasih kesempatan, gua dikasih privilege untuk bisa sampai di titik seperti ini. Gua ngerasa ini nggak kebetulan. Semesta memberikan, ada pesan dari semesta yang harus gue wujudkan, yang harus gue jadikan. Apa? Kayak mau nulis buku. Gue nulis buku itu kan sebenarnya gue berbagi kan, Ki, bahwa gue nulis 3 buku soal artist management. Gue nulis 1 buku itu soal bagaimana itu gue bisa overcome, gue bisa berdamai dengan masa kecil gue, di mana gue tuh bisa berdamai, gue bagaimana bisa menghadapi perundungan yang gue alamin waktu gue kecil. Yang kemudian buku yang terakhir itu adalah gue cerita bagaimana gue menceritakan soal jatuh bangun gue sebagai manajer artis setelah gue sekian lama berkecimpung di industri hiburan. Gue nggak cerita soal cerita sukses, tapi justru gue cerita soal jatuh bangun gue, maksudnya di industri itu seperti apa. Nah, semua yang gue ceritakan itu tujuannya itu adalah gue pengen teman-teman sekalian, kalau yang pengen berkarir di industri hiburan, kalau mereka pengen bekerja di industri hiburan itu, mereka punya semacam guidance, ada semacam buku. Gua nggak bilang itu kayak Bible, enggak. Maksud gua nggak ngerasa seperti itu, karena gua ngerasa gua cuma pengen berbagi aja. Jadi gini, kalau teman-teman pengen masuk ke industri hiburan, apakah sebagai manajer, apa sebagai talent, udah ada ininya, udah ada semacam bukunya kayak gitu loh, bahwa kurang lebih seperti ini loh. Buat guideline-nya. Bukan untuk buat guideline gitu loh. Dan itu kan kalau nanti satu waktu gua udah nggak ada, Ki, itu kan masih ada itu. Iya. Jejak Jadi itu kan legacy. masih ada, Ki. Jadi podcast legacy, gua dengan Dipa Andika, kalau nanti gua udah nggak ada, itu tetap ada karena itu ada di YouTube kan, Ki. Itu maksud gue. Misalkan film, ya kan, misalkan gue di film sore kok nggak jadi co-producer gitu kan. Nah nanti kalau gue udah nggak ada, kalau orang nonton sore sampai kapanpun juga nama gue tetap ada kan, seperti itu. Nah maksud gue itu yang pengen gue tinggalin sih, Ki. Gitu loh. Dan itu kalau gue ngerasa juga itu adalah bagian dari give back gue ke industri. Itu sih. Oke, tadi Mas Ulung ngomongin tentang showbiz. Udah lama di bidang showbiz dan beberapa pekerjaannya saat ini juga crossing di showbiz juga. Kira-kira apa sih yang paling sering disalahpahami oleh orang? Karena orang mungkin ngelihat dunia showbiz ini kan sangat privilege, glamor dan lain-lainnya. Mungkin mereka nggak ada di industri itu, sedangkan Mas Ulung udah berpuluh-puluh tahun di situ. Apa yang paling sering disalahpahami oleh orang luar? Sebenarnya gini, Ki, kalaupun orang punya pemikiran seperti itu nggak salah sama sekali sih, karena memang itu kan citra yang tergambarkan. Lu mau di Hollywood kayak, mau di Bollywood kayak, ya kan, mau di Korea, mau dimanapun juga seperti itu, dan memang itu penting. Itu kan semacam image kan gitu loh, semacam citra yang memang tergambarkan itu seperti itu. Ini industrinya gemerlap, industri yang glamor gitu kan, maksudnya kan, bertabur dengan bintang kayak gitu. Kelihatannya semuanya itu menyenangkan gitu. Tapi di balik itu, Ki, sebenarnya di balik itu teman-teman sekalian yang pengen gue share juga, itu hanya luarnya aja gitu loh. Tapi di balik itu semua orang-orang yang bekerja di industri, orang-orang yang di industri hiburan itu, mereka bekerja sangat amat keras untuk bisa sampai di posisi seperti itu. Maksud gue gini, gue nggak ngomongin talent orang lain ya. Maksud gue mendingan gue ngomongin talent gue sendiri aja. Misal melihat Adinia Wirasti bisa di posisi seperti sekarang ini, dia tuh kalau gue boleh bilang dia tuh adalah salah satu A-list actresses lah di Indonesia. Maksudnya kalau lihat sekarang Adinia itu kok kita bisa melihat Adinia itu kelihatannya dia bisa dapatin film-film dengan sutradara yang bagus, ya kan, dengan cerita yang bagus gitu kan. Kemudian dia selalu total memerankan karakternya dia gitu loh, ya kan. Orang melihat tuh, kayaknya dia gampang banget dia seperti itu. Tapi kan kita nggak, misalnya teman-teman juga kan, kalau kita flashback lagi, dia itu kan masuk ke industri itu di umur yang sangat amat muda kan, waktu pertama kali di AADC. Dalam perjalanan dia itu, mulai dari AADC sampai menuju ke sekarang itu jatuh bangunnya itu luar biasa, Ki.
Bagaimana dia tetap konsisten dengan pilihan yang dia pilih seperti itu. Bagaimana dia membekali diri dia itu untuk terus belajar. Dia kan sempat sekolah sempat sekolah skenario kan, misalnya writing, script writing itu di New York Film Academy kan. Bagaimana dia membekali diri dia itu untuk dia tetap relevan di industri. Dia bisa jadi semakin dalam membedah skrip, dalam dia belajar gitu loh maksudnya, dan dia punya keinginan gue pengen jadi, nanti gue juga pengen nulis juga gitu loh untuk film seperti itu. Nah itu kan usaha ya dia sampai tahun lalu itu kan dia ke Australia itu kan dia bermain teater kan, jadi untuk pertama kali dalam karirnya dia itu Adi Wirastia kan jadi stage actor gitu loh. Dia sama Shakespeare Bell, dia dapat salah satu peran yang cukup signifikan, dan itu dia tur selama 6 bulan di sana. Wah, gitu loh. keren banget. Nah itu kan nggak serta merta Ki. Dia bisa keterima di salah satu teater yang paling bergengsi ya, mungkin di Australia, dan dia dapat peran yang signifikan. Itu kan hasil dari kerja keras dia yang selama berpuluh tahun itu loh Ki. Baru sekarang kejadian seperti itu. Dan yang kelihatan sama orang glamor dan hebat banget, bisa main di Shakespeare, bisa jadi salah satu Romeo and Juliet di Shakespeare Bell gitu. Itu memang kerja keras dia yang sangat amat ini yang memang dia udah lakukan itu selama bertahun-tahun secara konsisten. Nah, itu teman-teman sekalian, kalau kita bicara aktor atau aktris di Indonesia yang mereka punya rentang waktu yang sekian lama, itu semuanya itu mereka bekerja sangat amat keras untuk bisa di posisi mereka seperti sekarang ini. Jadi itu yang paling sering disalahpahami orang-orang ya. Betul. Mereka menganggapnya bahwa kesuksesan dan fame itu datangnya secara instan. Gak ada instan. Kalau menurut gue itu gak ada instan. Kalau mau sustain di industri ini mau panjang, tidak ada instan. Oke, gue jadi teringat dengan omongannya Andy Warhol nih, bahwa dia pernah bilang in the future everyone will be world famous for 15 minutes. Ketika masa Andy Warhol ngomong ini, belum ada sosial media. Dan kita tahu zaman sekarang Gen Z dengan sosial media, mereka bisa viral dengan cara apapun. Gampang sekali. Dan gampang sekali. Iya. Dan sebagian besar dari mereka mungkin mau menjadi artis atau talent. Iya. Sebenarnya lo melihat ini gimana dengan kesuksesan atau fame yang secara instan ini? Apa yang akhirnya menjadi dampak kalaupun mereka menjadi artis gitu? Gini, kalau menurut gue ini hal yang gak bisa kita hindari Ki. Ya dong, maksudnya sekarang itu kan memang kita hidup di era itu. Kita kan bukan hidup di era 10 tahun yang lalu. Maksudnya zaman yang dimana kita masih pakai BBM atau kita masih pakai SMS gitu loh. Maksudnya waktu, dan juga zaman itu mungkin masih ada ya itu aja. Maksudnya seperti itulah gitu. Kita nggak hidup di era itu. Maksud gue sebagai seorang praktisi di industri hiburan, gue juga belajar itu Ki. Bahwa gue udah nggak bisa mengglorifikasi situasi 10 tahun yang lalu. Sekarang situasinya sangat amat beda, dan gue kalau mau survive di industri showbiz, gue harus adjust, gue harus mengerti, gue harus paham gitu. Kondisinya memang seperti itu, viral sangat gampang. Tapi satu hal yang gue pelajarin ya, gue pelajarin di TikTok, ya, kemudian di Instagram kayak gitu. Gue pelajarin di X gitu, YouTube, bahwa gampang viral, gampang juga selesai. Kita sekarang lihat kan fenomena kan seperti itu. Benar. Ya kan gampang viral, banget selesai kayak gitu. Dan kemudian akhirnya apa? Oh kalau gitu gue harus bikin viral selanjutnya. Tapi sampai kapan tidak akan seperti itu? Karena gue lihat menurut gue bagaimanapun nanti akan satu waktu kalau dia seperti itu akan ada titik jenuhnya nih kalau menurut gue ya. Ini pendapat pribadi gue, ya kan? Nah kalau memang mereka udah dapetin ke viral gitu. Kemudian everybody talk about, maksudnya mereka lah kayak gitu. Berarti pasti tawarannya akan berdatangan kan. Wah pasti ini segala macam. Nah ini kalau gue boleh saranin ke teman-teman sekalian yang pengen serius masuk ke industri showbiz, apakah mau jadi aktor, atau akan mau jadi aktris, atau misalnya mereka pengen jadi presenter gitu ya. Begitu momen mereka itu ada di sana, demand yang begitu tinggi, jangan lupa menyiapkan waktu untuk mengisi knowledge-nya, untuk belajar. Belajarnya dari mana? Sekarang kan banyak acting school yang bagus-bagus, ya kan? Nah, cari waktu lah, siapin waktu untuk belajar. Seminggu, sekarang semua bikinnya praktikal kok Ki, seminggu, paling 10 hari. Belajar. Ambil ilmu dari sana, mumpung kalian ada di momen itu. Mumpung kalian mereka punya uang untuk bayar kan, seperti itu, untuk bayar sekolah kan kayak gitu. Kalau misalkan yang pengen jadi presenter, ikut sekolah public speaking. Bekali diri kalian. Public speaking juga sekarang ada yang short course 10 hari, atau seminggu atau 2 minggu, bekali diri kalian. Jadi begitu kalian dapat momen, begitu itu kalian juga jadi, gue nggak bilang jadi pribadi yang beda.
tapi udah jauh lebih siap. Kalau misalkan ada panggilan casting, karena udah belajar sekolah acting, udah ngerti bagaimana caranya ngeblocking, bagaimana caranya baca skrip, bagaimana caranya memasukkan karakter dalam diri mereka. Itu kan penting. Kalau pengen jadi presenter, begitu belajar public speaking, mereka jadi ngerti bagaimana bicara di depan umum. Kalau kita kan bicara kita memberikan speech kan atau ngomong kan ada rules ya kan Ki. Gitu loh. Ada openingnya, ya kan, ada bodinya, ada poin yang mau disampaikan apa, maksudnya inti pembicaraan yang mau disampaikan apa, kemudian ada closingnya, itu kan ada sekolahnya, ada pembelajarannya gitu loh. Nah begitu mereka udah dapat itu, mereka akan jauh lebih mereka akan jauh lebih solid gitu loh maksudnya. Dan bisa lebih sustainable akan juga. lebih sustain gitu loh maksudnya. Iya. Karena orang melihat, oh ada sesuatu ya dalam diri mereka ya kayak gitu loh Ki. Dan mereka mau belajar ya kayak gitu loh Ki. Jadi ini untuk menghindari supaya nggak viralitas itu hanya cepet fame-nya dan cepet hilangnya. Hilang gitu loh. Untuk mempertahankannya tetap lo butuh knowledge Harus juga. perlu knowledge. Jadi mumpung lu lagi di atas, lu punya knowledge apa? Lu punya sumber daya untuk lu upgrade diri lu gitu loh maksudnya. Iya. Iya kan? Kalau misalkan kita bicara talent-talent baru, talent-talent muda. Iya. Yang mungkin mereka belum punya manajer. Iya. Sebenarnya kapan sih seseorang ketika dia udah ngerasa udah punya talent butuh manajer dan butuh seorang asisten? Jadi sebenarnya sih kalau menurut gue ya, masing-masing itu beda-beda ya, beda-beda sih. Tapi kalau menurut gue, kalau memang mereka pengen serius masuk ke industri, mereka butuh support system. Mau ada manajer, mau ada agent, ya kan, mau ada asisten, itu semua part of support system. Jadi begitu mereka serius mau masuk ke dalam industri hiburan, mereka harus punya support system yang solid. Itu sih menurut gue. Oke. Dari sekian banyak talent yang lo handle, kan mereka karakternya beda-beda, Mas. Sekarang kita dari sudut pandang seorang talent manager nih. Mungkin audiensnya ada juga yang sekarang jadi talent manager. Gimana bisa menyesuaikan dan beradaptasi dengan karakter orang yang sangat berbeda-beda dengan demand yang juga macam-macam? Ki, itu ya menurut gue ya, itu pembelajaran yang tidak pernah selesai. Makanya gue di bio gue gue selalu tulis gue tuh lifelong learner ya. Sekali lagi teman-teman sekalian, gue selalu bicara dengan pengalaman subjektif gue. Jadi gue nggak ngomongin yang lain ya Ki, karena masing-masing orang kan ngalaminnya beda-beda ya. Experience saya hadapi kan beda-beda gitu. Kalau gue itu mempelajari karakter talent itu Ki, tidak pernah selesai. Nggak akan pernah ada titiknya. Jadi walaupun misalkan gue ambil contoh, gue kerja sama dengan Julie Estelle ya tahun 2005 sampai sekarang. Gue dengan Nicholas Saputra dari tahun 2012 sampai sekarang, ya kan. Kemudian gue dengan Lukman Sardi dari 2018 sampai sekarang. Itu gak akan selesai. Gue terus belajar. Karakter, maksudnya gini. Oke, karena gue ngerasa itu yang gue handle itu adalah mereka itu seniman kan. Mereka itu manusia kan, kurang lebih seperti itu gitu loh. Jadi dalam arti itu adalah mereka juga tumbuh dan berkembang. Gue juga tumbuh dan berkembang kan. Masing-masing kami kan jadi tumbuh dan berkembang. Nah dalam perjalanannya itu, nah kita lihat nih seperti apa nih gitu loh. Maksudnya adjustmentnya itu seperti apa gitu loh. Kemudian juga chemistry itu seperti apa gitu loh. Tapi sebenarnya paling penting itu kalau menurut gue, dalam kerjasama itu kan paling penting adalah trust dan chemistry. Kita harus punya vibe yang sama, ya kan. Nah jadi kalau menurut gua itu penting sekali dari awal sebelum kerjasama itu kita ketemu dulu, kita cari tahu dulu gitu loh maksudnya. Nah dengan demikian jadinya kita jadi lebih paham harus seperti apa kayak gitu loh. Gua mungkin nanti profesi salah satu profesi lu ke depan tuh akan sangat menjanjikan tuh bisa membaca human design. Iya. Karena kalau mau gue ngerasa kalau sebagai artis manajer gue rasa gue butuh itu sekarang ya gitu. Untuk membantu gue melihat mappingnya itu seperti apa sih, cocok gak sih apa gue sebenarnya kayak gitu kan. Kita bicara energi ya kayak gitu loh. Aku baru mau nanya karena Mas Sulung tadi bilang bahwa artis manajemennya boutique artis manajemen, nggak banyak tapi berkualitas. Pasti ada banyak dong talent yang berusaha untuk masuk ke Avatar 88 tapi mungkin nggak cocok atau mungkin akhirnya nggak jadi kerjasama. Biasanya apa tuh yang lo cari dan apa yang lo lakukan di awal sebagai preliminary interview? Gue itu belajar Ki. Gue semua tuh gue bilang itu gue belajar dan itu pembelajaran yang tidak akan selesai. Kan biasa ketemu dulu kan. Kita ngobrol dulu. Nah
along the way, maksudnya dalam perjalanannya itu kan, gua kan dari ngomong kita bisa tahu kan, oh ini kira-kira cocok atau nggak cocok ya, kira-kira gua bisa memenuhi ekspektasi dia atau enggak ya, kayak gitu loh. Kan kita tahu dari sana kan, kayak gitu loh. Nah lu tanya apakah gua pernah bikin salah? Gua sering banget bikin salah. Gua ngambil karena gua euforia kan, oke ini jalan nih gini-gini. Ternyata didn't works gitu loh. Maksudnya gue belajar, berarti gue gak boleh gini, gue bikin satu ini, gini. Sampai sekarang gue masih seperti itu. Iya kan? Nah, jadi dari sana gue jadi belajar. Sekarang jadi lebih apa ya? Gue nggak, kalau bilang lebih hati-hati, yes. Tapi lebih aware. Gue lebih istilahnya lebih aware bahwa ekspektasi lu ilangin dulu, euforia lu ilangin dulu, lu kosongin dulu diri lu, ngobrol kayak gimana kayak gitu loh. Gue sekarang belajar di sana. Oke. Karena kalau misalkan kita lihat antara posisi talent dengan manajer itu kan seharusnya sama levelnya. Memang dari awal saya bilang itu sama. Kadang-kadang kan tapi kalau mereka mungkin lebih terkenal dan sifatnya selebriti, mereka kan ngelihatnya mungkin mereka lebih tinggi. Gimana cara menyimbangkan gitu? Makanya dari awal gue harus tahu dulu sebelum kerja bareng kita tuh ini loh. Oke. Sama loh kita. Jadi saling gak ada yang respect. Di atas, gak ada yang di bawah, saling respect. Gue dari awal gue udah ngomong, lu oke nggak dengan term of condition ini? Kalau oke, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Kalau enggak ya berarti kita nggak ketemu. We are not on the same page gitu loh. Okay. Jadi harus dari awal harus kasih tahu semuanya Ki. Dari awal semua itu ngomongnya dibuka, kartunya ditaruh di depannya. Oke atau enggak? Gak oke nggak apa-apa, nggak masalah Ki. Okay. Sampai sekarang juga maksudnya sampai sekarang juga di talent pasti ada come and go, ada kok, ada yang selesai. Udah kita ngerasa udah selesai kerjasamanya, udah selesai, udah maksudnya ya udah terus nanti ada talent baru yang akan join. Itu hal yang sangat biasa Ki. Yeah. Gue tertarik dengan filosofi lo tentang trust and chemistry. Karena itu bukan hanya bisa diterapkan di dunia showbiz, tapi ya di semua jenis pekerjaan. Kalau dari lo sendiri, ada gak sih tipsnya gimana build trust? Apalagi buat orang yang mungkin yang baru pertama kali belum punya portfolio, belum punya pengalaman, tapi ingin membangun trustnya nih dengan orang lain atau membangun trustnya bahwa dia sebagai seorang talent manager kah atau apapun pekerjaannya. Kamu gue yang satu itu adalah gue itu yang gue dapetin ya. Maksudnya gini, walaupun keluarga gue itu bukan dari keluarga yang berkelebihan dari dulu, tapi keluarga gue ngajarin gue satu hal. Hidup itu harus punya integritas. Itu yang gue pegang sampai sekarang. Bahwa, kalau kita mau bekerja di industri, misalnya mau dimanapun juga ya gitu lah. Apalagi kita mau jadi manajer, kita harus punya integritas. Karena kalau gue integritas itu yang tidak bisa ditawar menawar Ki. Itu yang akan menjadi jati diri kita Ki. Ya kan? Kalau misalnya lu udah punya integritas, lu pasti lu akan bekerja dengan benar. Dalam arti gak ada tuh, maksudnya gini, gue gak akan kepikiran tuh duit talent lu itu lu kepikiran lu mau yang ini gue keep dulu deh, gue pakai dulu deh. Nah habis itu nanti kalau yang uangnya lain udah masuk baru gue balikin lagi. Lu gak akan punya pikiran seperti itu karena apa? Lu punya integritas, lu punya harga diri, lu punya pride. Itu dan itu penting kalau menurut gue. Itu yang membuat talent itu menghargai kita. Karena dia merasa nyaman, dia ngerasa aman sama kita. Itu. Kita bagaimana bisa bekerja sama dengan pihak lain, dengan orang lain kalau pihak lain itu ngerasa was-was sama kita Ki. Gak akan mungkin Ki. Benar. Karena kita juga akan selalu di questioning kan. Dan gue gak mau. Gue gak mau seperti itu. Buat gue ya. Gue mendingan gak usah kalau seperti itu. Tapi ya gue harus nunjukin dong. Gue harus kasih contoh bahwa memang gue orangnya gak aneh-aneh. Lu anytime lu bisa cek kok. Gue ada gak seperti itu, gue gak mau gitu loh maksud gue. Nah itu yang gue pegang sampai sekarang. Dan trust itu memang harus dibuild harus dibuild terus menerus, gak bisa take for granted aja kalau menurut gue. Buat beberapa orang yang pengen tertarik untuk masuk ke dunia showbiz. Jujur gue sih ya kebetulan kenal lo mungkin bisa dikenalin sama orang lain. Tapi gimana sih sebenarnya buat orang yang gak punya sama sekali link ke dunia showbiz, paling mudah tuh sebenarnya mereka. Ini mereka mau jadi aktor atau mau bekerja? Bisa dua-duanya. Oke, sebenarnya ini pengalaman gue ya, sekali lagi pengalaman pribadi gue. Sekarang kan sosial media itu kan sangat amat itu ya, sangat amat gampang kita kenalan sama orang. Gua ambil contoh nih Ki, gua itu semenjak sosial media belakangan beberapa tahun belakangan ini marak seperti itu. Gua banyak dapat teman-teman baru karena kita saling follow dan saling DM aja jadi temen lu. Oke. Sampai sekarang ada berapa project kalau gua bisa jalan bareng dengan cara seperti itu Ki. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau memang teman-teman sekalian pengen ini, teman-teman kan sekarang kan gampang sekali, apalagi Gen Z itu mereka tuh jauh lebih canggihnya luar biasa kan. Misal gini, lu pengen di industri showbiz, lu pengen jadi apa? Lu pengen misal jadi aktor apa? Udah lu lihat PH yang
ini seperti apa? Kan bisa lihat aja kan. Sutradara, produser siapa? Lu DM aja. Oke. Atau casting director deh yang ini siapa? Lu DM aja, kenalin diri. Semudah itu ya Bisa kan kenalin langsung diri masuk. segala macam kayak gitu. Ini contoh ya, contoh. Tapi memang teman-teman sekalian harus cek ya, harus background checking. Sekarang ada ChatGPT kan, gampang ngomong ke ChatGPT. Gue tuh sangat kebantu sama ChatGPT. Iya kan? Lu ragu-ragu, lu ChatGPT ini nama ini seperti apa? Background checking dulu teman-teman sekalian, jangan langsung percaya. Ngomong gue sih seperti itu. Gue sangat kebantu. Iya. Apa yang biasa lo pakai untuk nanya? kebantu? Misalkan oke, ini seperti ada sama ada company, misalkan pengen ngajak kerja sama, oke. Gue langsung background check ini company seperti apa. Jobret, terus gimana gini-gini, kayak gitu loh. Sangat ngebantu. Kalau dibanding zaman dulu lo harus buang waktu banyak ya. Telepon orang, nelfonnya belum tentu juga ini. Tapi kalau gue ngerasa gue sampai sekarang gue sangat amat terbantu ya, Gi. Berapa kerjaan gue yang akhirnya gue ambil gak ambil gue dari sana. Nice. Nah teman-teman sekalian, maksud gue kalau teman-teman pengen ini coba dicek background checking aja kayak gitu loh. Seperti itu. Itu membantu kok. Kalau misalkan kita lihat di industri showbiz yang udah lebih maju kan di Amerika, di Korea, misalnya di India, Bollywood. Di sana talent atau artis manager bukan hanya ngatur jadwal, kontrak, tapi juga ngebangun brandnya. Betul. Jadi seorang talent, seorang artis itu dilihat sebagai sebuah brand. Iya. Gimana strategi lo bisa membesarkan sekian banyak talent sehingga mereka punya equity brand mereka masing-masing? Misalkan Vino dengan karakternya dia, dengan brandnya dia sendiri, Adinia juga. Jadi kalau menurut gue ini pengalaman gue lagi ya sekali teman-teman sekalian adalah memang kita melihat dari apa? Dari mereka, dari gini karakter mereka. Sebenarnya dari karakter mereka ketahuan kan seperti apa sih, ya kan? Dari karakter ketahuan film-film mereka ambil itu seperti apa, ya kan? Kemudian way of thinking mereka itu seperti apa, mereka pengennya seperti apa. Kemudian nanti brand-brand yang mereka pilih itu seperti apa kan jadi jelas kan. Nah dari sana, kamu itu pengalaman gue ya. Dari sana akhirnya kita bisa bikin summarize gitu loh. Oke, misalkan gue lihat nih, misalnya gue ambil contoh nih, misalkan Dion, ya kan Dion Buyoko. Ini sekarang kan dia sama keluarga dia kan beberapa brand kan lagi kerjasama sama mereka. Nah itu awalnya kan memang tidak di plan secara khusus Ki, ya kan karena kan sebagai personality kan Dion juga cukup establishkan seperti itu. Tapi dalam perjalanannya itu di mana dia berinteraksi dengan anaknya apa segala macam, gue bilang sama Dion nih kayaknya ada peluang loh, gue bilang kayak gitu. Brand-brand akan bekerja sama anak. Gue bukan art ini enggak ya, tapi kelihatannya itu mereka memang mencari keluarga muda gitu ya, keluarga muda yang memang inspiring, yang memang genuine seperti itu. Dan gue ngeliat kayaknya brand melihat itu ada di lu, gue bilang kayak gitu. Gak lama kemudian, memang ada beberapa brand yang masuk apa segala macam seperti itu kayak gitu loh. Nah, jadi kita melihatnya itu seperti itu gitu loh. Jadi kalau misalkan kita lihat masing-masing karakter, masing-masing figur dengan karakter berbeda-beda, apakah lo masuk sampai sejauh misalnya lo harus dengan hobi lo misalkan Dion sehingga kelihatan dia lebih adventurous, sehingga brand yang masuk juga seperti itu, suka fotografi dan sebagainya. Vino mungkin dengan gaya sportinya. Apakah lo sedetail itu atau itu memang secara organik mereka? Sebenarnya secara organik itu mereka melakukan itu, tapi gue memberikan masukan untuk mempertajam aja Ki. Jadi lebih sharp aja gitu loh. Masuknya jadi lebih sharp seperti itu. Jadi tetap penting ya untuk memikirkan tentang gue memberikan input lah kayak gitu loh. Jadi biar lebih tajam aja, lebih tajam, lebih tajam, lebih dalam gitu loh. Biasanya sejauh berapa ada nggak sih misalkan setiap talent lo kan akan seiring bertambahnya usia akan beda positioningnya. Apakah lo melakukan itu juga nggak sih mapping misalnya 5 tahun lagi kira-kira Vino bakalan kayak gimana nih? Apakah perannya menjadi lebih dewasa kah? Dion juga mungkin seperti itu 5-10 tahun lagi mungkin akan jadi dewasa juga. Kalau di gua pribadi itu sebenarnya itu dulu waktu sebelum Covid gua malah bikinnya panjang tuh. Tapi setelah Covid itu gua agak berubah karena ternyata banyak hal yang nggak bisa kita nggak bisa terlalu panjang bikin plannya ya. Jadi kok ngelihatnya gua bikinnya sekarang lebih short aja ber 3 tahun gitu, 2-3 tahun kita lihat seperti apa gitu loh. Nah satu hal yang gua pelajarin itu adalah gue bilang sama mereka sih, tapi itu prinsip yang gue sampaikan ke mereka itu adalah satu, lu jangan pernah ngerasa lu tua, lu jangan pernah ngerasa lu udah umur segini, kesempatan lu udah terbatas, kemudian juga demand lu udah akan berkurang. Gue bilang jangan ada perasaan seperti itu,
Karena apa? Gue bilang, coba kalau kita lihat di luar gitu. Sekali lagi gue bukannya kita gak usah luar deh, gak usah di luar. Kita lihat coba Ibu Kristen Hakim, cuma sampai sekarang. Tahun lalu waktu mau manajernya dia, tahun lalu dia main 7-8 film. Lu kebayang gak? Kristen Hakim. Udah 60, kalau gak salah 68 tahun. Aswendi Nasution. Udah 60 something. Tahun lalu beliau masuk nominasi sebagai Best Actor di FFI. Jadi nggak ada Ki, kamu dua nggak ada. Lu Mas Ardi tahun lalu dia ada project film dia jadi main talent di umur dia yang 50 something. Jadi nggak ada. Sepanjang lu berkarya terus nggak berhenti, kesempatan itu akan ada kok. Itu keyakinan gua Ki. Jadi akhirnya yang membuat lo mampu atau tidak itu lebih ke self limiting belief lo aja ya. Sebenarnya ya lo kalau mau berkarya melimitasi diri lu berkarya aja. Iya. Nah dibantu sama manajemen atau sebagai support system kayak gitu loh. Di mana memberikan bahwa misalkan kayak gue kan, gue kan juga ada pegang Jenny Chang juga ya gitu. Gue bilang Jenny ini dia masih terbuka untuk terima. Nah seperti itu jadi di mana ada terus gitu loh. Iya. Jalan terus gitu loh Ki gitu loh, nggak jangan udah ngerasa oke ini umur segini gue udah harus ini enggak slow down. Karena gini tugas manajer kamu nih Ki adalah bagaimana bisa melihat diri gini. Kan kita sering dapat penawaran kan. Dan misalkan kita baca skrip, baca sinopsis, baca apa. Nah, misalkan mereka menawarkan main talent itu. Contoh mereka main talent itu ke Juli ternyata kan belum mau ini kan. Oke, ini belum bisa kerja karena anaknya masih kecil. Kan kita baca, ini kayaknya satu karakter cocok buat Jenny ya. Atau ini ada karakter yang cocok buat Julio Perengkuan ya. Misalkan, ya gue ngomong ke itunya, Juli gak bisa, tapi ini bisa gak buat Jenny atau buat Julio Perengkuan kayak gitu loh. Seperti itu Ki. Jadi itu kan effort dari kita ya. Kalaupun gak ada yang gak apa-apa, tapi kok usaha. Gue gak pasif gitu loh maksudnya. Kita bicara tentang industri film dan industri kreatif. Sekarang kan banyak banget anak muda yang lulus dari sekolah film. Atau bahkan gak sekolah film tapi pengen bikin production house, pengen jadi talent dan mau menembus ke level nasional. Menurut pengalaman Mas Sulung sendiri sebenarnya apa sih kesulitannya dengan memasuki ke ranah tingkat nasional dan sebenarnya apakah seberapa besar potensi cuannya kalau misalkan kita masuk ke industri film dan industri kreatif? Maksud lu untuk pemain baru gitu ya? Iya, pemain baru. Dalam arti ini lebih mereka pengen produce film kan? Betul. Mereka bikin PH gitu. Yeah. Nah ini berdasarkan pengalaman gue ya Ki, teman-teman sekalian, karena gue gak punya PH kan, karena gue cuma jadi konektor gitu. Tapi kalau gue pelajarin gitu ya kayak cerita film PH-nya Yandi gitu ya. PH Yandi yang bikin Sore, kemudian Jatuh Cinta Seperti di film-film. Gue ngeliat itu kan awal berdirinya kan cuma Yandi sama produsernya Mita gitu kan. Kenapa Sore itu bisa mendapatkan penonton sekian besar gitu loh, dan dampaknya segitu luas dengan film dengan tema genre yang seperti itu. Kalau menurut gue itu kan salah satu film yang fenomenal kan di tahun 2025. Satu yang gue pelajarin itu adalah apa? Ceritanya itu memang kena di hati masyarakat kan gitu, dengan tema seperti itu yang orang bilang itu berat gitu kan, kalau dia kan bukan tema yang populer seperti itu kan. Tapi gue ngerasa film itu kena di hati masyarakat gitu loh. Dan gue juga kaget bisa mendapatkan penonton yang semasif itu gitu loh. Nah, jadi gue ngelihat adalah satu originalitas sih Ki. Originalitas, kemudian keberanian untuk mewujudkan itu, walaupun gue tahu Mita sama Yandi itu berdarah-darah berapa tahun untuk bisa mewujudkan film seperti itu, tapi ada yang percaya. Ada investor yang percaya untuk mewujudkan itu. Sama kayak waktu dia bikin film Jatuh Cinta Seperti di film-film. Ya kan itu kan film hitam putih ya kan, berwarna cuma berapa persen kan. Itu kan pertaruhan yang luar biasa Ki. Tapi karena Yandi percaya sama visinya dia percaya sama ceritanya dia percaya sama originalitasnya dia, dan ada Imaginary selaku PH yang percaya yang mau membiayai film itu, dan 2024 kan itu best film ya gitu kan. Secara komersial sukses, secara festival juga sukses gitu loh. Nah, jadi kalau gue pengalaman gue itu ya memang kalau teman-teman pengen misalnya bikin PH, kemudian pengen bikin film, memang nggak ada jaminan Ki. Sama sekarang kalau ditanya dengan produser senior gitu ya, film gue bisa dapat berapa nih? Mereka juga cuma bisa memprediksi. Tapi apakah film itu akan sukses atau enggak ya penonton. Jadwal tergantung dengan penonton, tergantung dengan timing tayangnya. Seperti itu kan gitu, banyak faktor seperti itu. Iya. Gitu sih. Jadi
Ya seperti itu. Tapi kalau memang teman-teman pengen buat PH dan pengen buat PH ya memang teman-teman harus apa ya? Harus memiliki originalitas cerita, ya kan. Kemudian teman-teman harus punya keberanian untuk mewujudkan itu dan harus punya super system yang untuk bisa mewujudkan itu gitu loh. Seperti itu. Sebenarnya kan kalau dari pengalaman lo juga lo melihat sebuah proses film, mungkin film sore dari skrip bahkan. Dari awal malah. Dari awal kan, dari mungkin sinopsis. Mulai dari film pendek. Oh iya. Yang mereka syuting itu di Itali. Benar. Dan dari sekian banyak, mungkin lo menerima banyak sinopsis dan skrip. Dan ketemu dengan banyak director. Dan lo juga melihat ini film yang sukses, ini film yang kurang sukses. Apa sih sebenarnya yang menurut lo yang elemen paling penting gitu? Apalagi lo sebagai talent atau artist manager, maunya kan talent yang lo pegang maunya dapat project yang bagus dong. Benar. Apa yang menjadi pertimbangan lo sebagai artist manager? Pengalaman gue ya. Karena kan kalau untuk film itu semua itu callnya nggak di gue, call gue di talent gue. Karena gue percaya talent gue itu mereka sudah bisa memutuskan, mereka udah bisa tahu film ini cocok buat mereka atau enggak, film ini pas sama mereka atau enggak, karakternya pas atau enggak buat mereka, Ki. Seperti itu, Ki. Nah, gue sebagai manajer itu gue hanya memberikan masukan dengan ini adalah misalkan masukan gue itu adalah di direct sama siapa, PH-nya siapa, kemudian background sama PH-nya itu seperti apa, dia pernah produksi film itu apa aja, film apa aja yang udah jalan, relatif sukses gitu ya. Nah, produser ini backgroundnya seperti apa. Gue bisa memberikan informasi sebatas itu, walaupun beberapa talent gue juga paham itu kan. Kemudian cerita, biasanya kami diskusi gitu loh. Kenapa film ini penting? Kenapa film itu mereka mau ambil? Karena kita juga tahu juga agak semua film itu kan potensi box office-nya gak semua film itu akan selalu box office, nggak mungkin, Ki. Ya kan, dari misalkan 200-300 film Indonesia yang tayang dalam 1 tahun yang box office itu bisa hitung jari berapa, 20-30 misalkan contoh ya, kayak gitu kan nggak semuanya gitu loh. Tapi kan ada beberapa film yang walaupun penontonnya terlalu banyak tapi dampaknya berasa gitu loh, secara kualitasnya bagus ya kan, kemudian reviewnya bagus gitu loh, dan memberikan kontribusi juga yang signifikan ke talent kita juga, karena mereka dilihat range actingnya bagus ya, dia bisa seperti itu kan penting juga gitu loh, Ki. Untuk project-project yang ditolak biasanya project-project yang kayak gimana, Mas? Sebenarnya sih gak ada genre tertentu ya, karena talent gue itu selalu pengen mencoba any kind of genres, udah pasti seperti itu. Biasanya lebih ke cerita sih, kalau gue lihat talent gue itu biasanya lebih ke cerita. Mereka ngerasa ceritanya kayaknya nggak kena di hati mereka, atau karakter yang ditawarin itu nggak pas buat mereka, kayak gitu sih, Ki. Oke. Berarti bukan masalah budget, bukan masalah PH-nya, lebih ke ceritanya. Itu ya fundamentalnya sih itu sih. Oke. Kalau masalah budget, gue percaya sih itu bisa aja jalan keluar, bisa ketemu sih komunikasi kayak gitu. Oke. Ya. Untuk plan kerjasama dengan PH luar ada nggak sih, Mas, dari talent-talent Avatara? Kayak kemarin kan misalkan kita tahu Joe Taslim sempat main di luar, tapi itu bukan talent Avatara ya. Apakah di Mas Sulung ada kerjasama dengan industri kedepannya di luar? Kedepannya harus ada. Oke. Kayak masih masih karena rahasia. Kemarin gue baru di email sama ada salah satu casting agency dari Hollywood. Jadi dia nanya salah satu talent gue gitu. Maksud gue berharap mudah-mudahan bisa ini lah kayak gitu sih. Oke. Terakhir Mas Sulung selalu bilang bahwa Mas Sulung adalah lifelong learner. Buat para penonton atau Gen Z, mungkin kan mereka prosesnya masih cukup panjang nih. Untuk menjadi seorang lifelong learner yang berenergi itu kan susah ya. Mungkin kita berniat mau terus belajar tapi ada aja distraksi, ada aja kita lihat teman kita terus membuat kita jadi demotivasi. Apa yang harus dimiliki oleh seorang lifelong learner sehingga tetap termotivasi dan energinya terus selalu full? Menurut gue yang ini pengalaman gue ya, Ki. Kita harus itu sambil berjalan sih ya. Kayak purpose of life kita itu apa sih gitu loh, maksud gue. Ya kan itu penting sih, maksud gue. Kan maksudnya gini, kalau di Jepang tuh namanya ikigai kan. Misal purpose kita hidup itu apa sih gitu loh sebenarnya gitu. Nah, kalau gue percaya gitu loh, itu nanti pengalaman hidup kita tuh akan mendrive kita ke sana, bahwa oh ternyata purpose of life gue itu hidup gue kali ini adalah seperti ini. Nah, lu kalau ditanya purpose of life gue itu apa sih? Serving people. Ya kan? Itu kan harus disadarin dulu kan, beda-beda. Kalau gue ngerasa gue serving people gitu loh. Dalam arti apa? Gue bagaimana itu bisa
dengan peran gue itu sebagai manajer artis gitu ya, sebagai itu adalah bagaimana gue bisa itu, gue bisa berkolaborasi dengan talent gue itu, membantu mereka itu bisa mencapai apa yang menjadi mimpi-mimpi mereka. Gue bisa membantu mereka itu mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Sebagai connector, bagaimana gue bisa membantu PH yang pengen bikin film, ya kan mereka bukan PH besar. Ya kan PH yang misalnya emerging production house seperti itu, bagaimana gue bisa membantu mereka itu untuk mewujudkan film yang mereka pengen produksi. Nah buat gue itu adalah kebahagiaan yang besar Ki, gitu loh, seperti itu gitu loh. Itu kan kita bicara tentang mimpi dari orang lain. Gimana dengan mimpi Mas Sulung sendiri? Mimpi gue sendiri, kalau gue mimpi gue sendiri itu adalah menjadi connector, menjadi artist manager. Buat gue itu adalah itu memang itu adalah bagian dari mimpi gue yang pengen gue wujudkan. Bahwa dalam hidup gue kali ini, ya kan, gue pengen menjadi seorang artist manager yang dimana gue dengan menjadi artist manager gue bisa memberikan kontribusi terhadap industri showbiz. Jadi lewat pekerjaan gue memberikan kontribusi, memberikan warna kepada industri hiburan. Lu tanya gue bangga Ki. Karena apa? Karena kalau dilihat dari industri perfilman gitu ya, masa ada film-film yang penontonnya itu bisa dapat jutaan-jutaan gitu, ada talent gue di sana. Berarti apa? Ada kontribusi gue di sana kan? Nah itu buat gue ngerasa oh iya ini kan salah satu mimpi gue adalah seperti itu. Bagaimana gue pengen gue bisa memberikan warna, gue bisa memberikan kontribusi ke industri seperti itu. Terus mimpi gue apa lagi? Mimpi gue tuh pengen bikin buku. Karena udah, gini Ki. Buku udah. Nah jadi gini, yang gue bilang kenapa kita harus jelas tahu purpose of life kita. Gue sebagai manajer artis, sebagai konektor, gue adalah orang di belakang layar. Gue bukan orang yang di depan layar. Tapi bukan berarti gue gak punya mimpi. Bukan berarti gue punya passion. Gue gak bisa itu mimpi atau apa sepenuhnya talent gue gak punya. Enggak, gue punya. Gue dulu dari Pematang Siantar. Gue anak yang gak ngerti apa-apa. Gue ke Jakarta. Gue merantau ke Jakarta. Gue bertarung dengan kerasa kehidupan ibu kota. Gue punya mimpi. Satu waktu gue pengen kerja di industri showbiz. Gue dikasih tuh mimpi gue dijadiin. Gue pengen punya artist management company yang kecil. Gue dikasih Ki. Gue pengen nulis buku. Gue dikasih kesempatan nulis buku. Gue pengen jadi konektor di mana gue bisa, nama gue tuh ada nih kalau di film. Gue dikasih Ki. Itu mimpi gue. Jadi semuanya sudah terpenuhi purpose. Nah kalau seperti itu kan jadi sombong gue nanti. Gue gak mau berkembang lagi. Enggak, gue akan terus jalan Ki. Sampai kapanpun ya gue jalanin aja. Tergantung semesta memberikan jalannya seberapa lama. Tapi gue gak ada keinginan untuk nanti 60 tahun gue mau retired aja. Gue mau apa, gue gak ada Ki. Gue jalan terus aja. Sepanjang industri ini membutuhkan gue, sepanjang semesta masih memberikan gue assignment, tugas, gue akan jalanin Ki sampai selesai. Gue gak tahu kapan selesainya. Kayak gitu. Thank you Mas Sulung. Thank you Ki. Udah berbagi. Terima kasih buat waktunya. Terima kasih sudah mengundang. Thank you. Terima kasih.